Penuhi jiwa ini dengan satu rindu, rindu untuk mendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan afdhalas syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu mukhlishan wa surura. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Al-ayah al-baqiyatul ayah. Makna wallahu a'lam bimuradi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silu arhamakum walau bisalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil habibul karim wa rahmatullahi wa barakatuh. Syahidin wa syakirin walhamdulillahi alamin. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin was shaimat, muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam genggaman rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut ajarannya. Tentunya kita semua mengharapkan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Fa insyaallah semoga senantiasa kita termasuk umatnya beliau yang kelak mendapatkan syafaatul uzma, amin ya Allah rabbal alamin. Baik saudara-saudaraku, pemirsa media sosial dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap setia menemani saya dan insya Allah membawa berkah dan hikmah yang luar biasa, amin. Pada hari yang ini kita sama-sama ketahui detik-detik menjelang merayakan hari raya Idul Fitri, merayakan hari kemenangan. Tentu momen yang amat luar biasa, yang penting di saat COVID-19 ini tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Oleh karenanya saya sampaikan tema kali ini adalah silaturahim di saat musibah COVID-19. Berbicara masalah silaturahim, baik, saya akan bacakan sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW dalam kitab Tambihul Ghafilin karangan Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi, bahwasanya dikatakan Al-Faqih menuturkan dari Abu Qasim Abdurrahman bin Muhammad dari Faris bin Marduih, dari Muhammad bin Al-Fadl, dari Muhammad bin Ubaid Al-Nafasi, dari Amr bin Usman, dari Musa bin Talha, dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu yang berkata, ada seorang Badui menghadang Nabi Muhammad SAW lantas memegang kendali unta beliau seraya berkata, apa kata orang Badui tersebut? Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan apa yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Lantas beliau Rasulullah SAW menjawab, Anta'budallaha wa la tusyrika bih syai'an wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasilar rahim. Kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apa saja, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mempererat tali persaudaraan. Al-Faqih menuturkan dari Al-Hakim Abdul Hasan Asad dari Abu Muhammad Abdullah bin Ahwas, dari Al-Husain bin Ali bin Affan, dari Hani bin Sa'id bin An-Nakhai, dari Salman bin Yazid, dari Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu yang berkata, kunna julusan asyiyatan Arafah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujalisuni man amsa qatir rahim liyakum anna falam yakum ahadun illa rajulun kana min aqsal halqati famakasa ghayra ba'idin summa jaa faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma laka lam yakum ahadun min al-khalqati ghayruka. Qala ya Nabi Allah, sami'tu alladhi qulta fa'ataitu khalatan li kanat tusari'uni au tuqati'uni faqalat ma jaa bika ma hadha da'buka fa akhbartuha billadhi qultu fastaghfarat li wastaghfartu laha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanta ijlis
ala inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qadir rahim. Pada sore hari Arafah, kami duduk di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, jangan duduk bersamaku orang yang sore ini memutuskan tali persaudaraan. Hendaklah ia bangun dari tengah-tengah kami. Tidak ada seorang pun yang bangun kecuali seseorang berada paling belakang. Tetapi tidak lama kemudian ia kembali. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ada apa dengan dirimu, wahai saudaraku? Karena tidak ada seorang pun yang bangun dari lingkaran ini kecuali kamu. Lantas orang itu menjawab, wahai Nabi Allah, begitu aku mendengar apa yang engkau sabdakan, aku langsung menemui bibiku yang memutuskan tali persaudaraan. Lalu bibiku berkata, kenapa kamu datang? Kedatanganmu ini cukup mengherankan. Kemudian saya beritahukan kepada bibiku tentang apa yang engkau sabdakan. Lantas ia meminta maaf kepadaku dan aku meminta maaf kepadanya. Nabi SAW bersabda, baik sekali kamu, sekarang duduklah dan ingat bahwa rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya ada yang memutuskan tali persaudaraan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita ambil petik hikmahnya, begitu amat pentingnya mempererat tali persaudaraan di antara sesamanya, atau dalam istilah bahasa Arabnya silaturahim. Bahkan seorang murid bertanya, ya Rasul, amalan apa yang bisa mendekatkan aku ke surganya Allah dan menjauhkan aku dari neraka? Yang mana Rasul menjawab, yang salah satunya adalah mempererat tali persaudaraan. Begitu pentingnya. Dengan silaturahim mendekatkan dirinya pada surganya Allah dan menjauhkan dirinya dari siksa neraka. Bahkan ketika ada satu riwayat Rasulullah sedang bercerita bersama sahabat, akhirnya ada seorang sahabat yang berdiri, langsung dia menghadap Rasulullah, mohon izin untuk beranjak menemui menghadap bibinya karena ada suatu kesalahan. Rasulullah SAW mengingatkan, rahmat tidak akan turun ketika ada satu kaum yang memutuskan tali persaudaraan. Maka ketika itu sahabat menghadap bibinya dan mohon maaf, saling memaafkan, bibinya pun memaafkannya. Subhanallah, rahmat akan turun. Baik, banyak sekali dari hadis Rasulullah SAW yang memberikan kabar gembira dan juga peringatan untuk kita semuanya mengenai silaturahim. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Bahwa bisa jadi seorang yang umurnya tinggal 3 hari. Ini ketika Al-Faqih, pengarang kitab Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi menuturkan dari Abdul Qasim, dari Faris, dari Asram, Usaib, dari Abu Sinan, Adakha bin Muzaim di dalam menafsirkan ayat tersebut. Ayat surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Bahwa bisa jadi seorang yang umurnya tinggal 3 hari, kemudian karena bersilaturahim, lantaran wasilah silaturahim, maka Allah menambah umurnya menjadi 30 tahun. Dan bisa jadi seseorang yang mestinya umur 30 tahun karena memutuskan tali persaudaraannya, maka Allah memendekkan umurnya menjadi 3 hari. Dalam menafsirkan ayat ini juga dijelaskan dan ditegaskan, Sauban meriwayatkan dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? La yuraddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-birru wa innar rajula la yuhramur rizqa bizambi yusibuhu. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali berbuat baik. Dan ada kalanya seseorang itu terhalang dari rizki karena dosa yang dilakukannya. Ibn
Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa bertakwa kepada Tuhannya dan mempererat tali persaudaraan, maka umurnya diperpanjang, hartanya ditambah dan disenangi familinya. Subhanallah. Ini merupakan kabar gembira untuk kita semuanya. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Walaupun di saat musibah COVID-19 ini, bagaimana caranya kita bersilaturahim dan menyikapi budaya silaturahim pada momen Hari Raya Idul Fitri. Tentu kita masih mampu bersilaturahim dengan keluarga kita, sanak famili. Ketika di saat selesai sholat Idul Fitri, kita saling bersalaman untuk khusus internal, karena di keluarga, lingkungan keluarga ini insya Allah sama-sama mengetahuinya ya. Maka boleh bersalaman, berpelukan jika memang tidak ada yang sakit atau demam ya, agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Sungkem anak kepada orang tua. Berapa banyak dosa anak yang pernah dilakukan kepada orang tua, mengecewakan hatinya, belum mampu untuk membagikan hatinya, bahkan pernah mengecewakan hatinya. Di saat itulah momen yang amat berharga untuknya meminta maaf kepada orang tua. Sang anak meminta maaf, orang tua memberikan restu kepada anak. Ingat, ridha Allah fi ridha walidain, wasatullah fi satil walidain. Ridhanya Allah ada di orang tua, dan murkanya Allah pun ada di murkanya orang tua. Maka dari itu, sang anak mohon maaf, meminta maaf, sungkem kepada orang tua. Orang tua memberikan restu kepada anak. Adik kepada sang kakak, saling memaafkan satu sama lain. Di antara keluarga, jika saling memaafkan, rahmat akan turun di rumah tangga tersebut. Subhanallah, akan menciptakan rasa kasih dan sayangnya Allah, sehingga Allah curahkan, Allah limpahkan barokah, ziyadatul khair, kebaikan ditambahkan oleh Allah, baik rezekinya, umurnya. Subhanallah. Tentu kita ketahui bersama, manfaat hikmah dari silaturahim adalah mampu untuk memperpanjang usia menjadi barokah, dan juga bisa memperluas atau melapangkan rezeki. Subhanallah. Siapa yang ingin rezekinya lapang, kata Rasulullah, ingin umurnya panjang, maka falyasil rahimahu, erat tali persaudaraan di antaranya, baik sesama keluarga, sama tetangga. Andai tahulah, bagaimana kalau saat COVID-19 ini ada tetangga yang ingin bersilaturahim, untuk mencegah adanya penyebaran virus COVID-19 dan menghindari fitnah, karena kita tidak menginginkan terjadi kesalahpahaman terhadap sesamanya. Oleh karenanya, bisa dengan via komunikasi HP, atau yang mungkin seorang anak belum bisa berkunjung silaturahim atau mudik ke kampung halaman untuk menemui orang tuanya, mungkin orang tuanya yang masih ada di kampung halaman, karena ini lagi PSBB ya, anjuran pemerintah juga menyarankan agar kiranya di rumah dan tidak mudik ya, karena untuk mengantisipasi terjadinya penularan virus COVID-19. Kita masih bisa dengan alat telekomunikasi atau HP, video call. Assalamualaikum mama, papa, gimana kabarnya, sehat? Minta maaf, Udin belum bisa pulang kampung, belum bisa mudik, bapak mama. Mohon doa restunya, Udin di Jakarta lagi di lockdown. Mama, bapak, maafin Udin, selama ini pernah melakukan kesalahan. Udin belum bisa bagian hati bapak dan mama. Mohon doanya dan mohon restunya, maafkan Udin, ya bapak, mama. Minta maaf sama orang tua, walau di saat COVID-19 dengan video call, telepon langsung, mohon maaf. Nah, ini yang diajarkan Rasulullah SAW ketika momen
hari raya Idul Fitri dianjurkan ketika bersalaman atau silaturahim sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kami dan amal kamu, taqabbal minkum, taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim, ya Allah terimalah amal kami wahai Tuhan yang maha mulia. Subhanallah, indahnya jikalau budaya silaturahim di saat COVID-19 ini terus berjalan, walau dengan alat komunikasi, alat HP atau WA, ya bisa dengan FB, Instagram, Twitter dan lain sebagainya lah. Pokoknya kita manfaatkan fasilitas di era digital ini, insya Allah mudah-mudahan membawa berkah. Jangan pernah putus asa. Baik, terakhir sebagai penutup, pesan dari Rasulullah SAW bahwasannya faiza ja'a ajalun la yastaqdimun sa'ata wa la yastaqdimun. Ini Rasul mengingatkan membaca ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34, bahwasannya Allah berfirman faiza ja'a ajalun la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka jika telah datang, telah tiba ajal, tidak bisa dimaju atau dimundurkan, tidak bisa tawar-menawar, maka sebelum ajal tiba, ajilu bitaubat, bersegera melaksanakan taubat jika ada kesalahan terhadap sesamanya, karena kesalahan dan dosa terhadap sesamanya tidak akan terhapus kecuali dengan saling memaafkan. Orang yang memaafkan lebih mulia dari orang yang minta maaf. Oleh karenanya, orang-orang yang memaafkan, orang-orang yang minta maaf, orang-orang yang saling memaafkan, maka adalah orang-orang yang dalam perjalanannya menuju taubatan nasuha, taubat kepada Allah. Beruntunglah mereka yang sebelum wafat dia meminta maaf terhadap sesamanya, bersilaturahim, karena ini bagian dari proses taubat. Kenapa? Karena akan diampuni kesalahan dosa-dosanya, karena ada hakul adam. Jika ada kesalahan dan dosa-dosa terhadap sama manusia atau sesamanya, maka harus minta dihalalkan. Nah, disinilah istilah halal bihalal, mencari jalan halal, mencari halal dengan jalan halal. Nah, ini made in Indonesia asli, nggak ada di dunia manapun, nggak ada, bahkan di Arab nggak ada, di kamusnya pun cari sampai di ubek, nggak ada yang namanya istilah halal bihalal, hanya ada di Indonesia. Ini tradisi, subhanallah, yang mana pada intinya hal bihalal adalah saling memaafkan, minta dihalalkan, biar di antara keduanya, di antara sesamanya berguguran dosa dan kesalahannya. Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan insya Allah silaturahim membawa berkah dan manfaat yang besar. Rasulullah SAW berpesan simpel, silu arhamakum walau besar, perberat tali persaudaraan di antara kalian walaupun dengan ucapan salam. Di saat COVID-19 ini kita bisa dari jarak jauh tetangga kita, assalamualaikum, taqabbal minna minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf, pakai isyarat, nggak apa-apa, biasanya kita salama, pelukan, cipika-cipiki, ya. Sekarang mungkin karena ada COVID-19 cukup dengan salaman, begini boleh, atau begini, tuh dadah, assalamualaikum, taqabbal minna minkum, taqabbal ya karim. Oh, silakan, ya, masih bisa dengan cara apapun, ya, untuk menjaga penyebaran COVID-19 agar tidak bersentuhan dari jarak jauh bisa. Ya Allah, tetangga ya cukup begini gitu ya, bersalaman, dan ada tetangga yang lewat bertemu tentu pakai masker, mungkin di lingkungan satu lingkungan RT. Budaya tradisi silaturahim itu biasanya banyak yang door to door, dari rumah ke rumah keliling. Jika ada memang, ya, terima dengan lapang dada, dengan catatan kita menjaga aturan yang dianjurkan oleh pemerintah, ya, dengan memakai masker, hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun, dan juga bersalaman cukup dengan jarak jauh seperti ini.
Dosa cipika-cipiki lagi, ya boleh lah cipika-cipiki tapi dari jarak jauh, misalkan 1 meter. Maaf batin, ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan di momen yang indah di hari raya Idul Fitri, merayakan kemenangan dengan tetap membudayakan, melestarikan budaya silaturahim. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya di antara kita saling memaafkan sehingga dosa-dosa kita berguguran dimanapun kita berada. Insya Allah walau di saat musibah COVID-19 ini, Allah akan berikan kemudahan bagi mereka yang mau bersilaturahim, bagi mereka yang saling memaafkan, bagi mereka yang merayakan hari kemenangan dengan saling memaafkan, baik kesalahan lahir maupun batin, baik kesalahan dari ucapan maupun perbuatan. Fa insya Allah, Allah akan angkat derajatnya menjadi orang yang mulia di sisinya, karena mereka yang saling memaafkan, Allah akan turunkan rahmat kasih sayangnya. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan di hari raya nan suci, hari kemenangan, hari Idul Fitri, atas salah dan khilaf tentu selama ini pribadi saya, atas nama pribadi ataupun keluarga, mohon maaf lahir batin jikalau ada kekurangan, khilafan baik sengaja maupun tak sengaja, kecil maupun besar, lahir maupun batin, mohon sekali lagi dibuat pintu maaf yang setulus-tulusnya, yang seluas-luasnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan di saat COVID-19 ini. Insya Allah mudah-mudahan pun kita diberikan kelonggaran dan juga kemudahan bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang di kampung, yang nggak bisa mudik menjadi bisa mudik lagi. Insya Allah diberikan kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala di lain kesempatan, di lain waktu. Insya Allah sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan ini adalah suatu ladang pahala amal ibadah kita di bulan puasa Ramadan tahun ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menjadi orang-orang bertakwa, meraih gelar orang-orang yang bertakwa. Insya Allah bertakwalah, kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, wattaqullah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, tasa'aluna bil arham, yang dengan namanya kamu saling meminta, kamu meminta kepadanya, dan wal arham, kalian saling memaafkan. Fa insyaallah mudah-mudahan dengan ayat ini kita menjadi orang yang bertakwa dan menjaga nilai-nilai silaturahim, mempererat tali persaudaraan di antara kita. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.